Bahkan kan Iya, iya. sudah ada rilisnya juga survei yang terakhir tahun 2019. Negeri kita ini ya untuk Indonesia ini ya masuk urutan ke-62 untuk Iya. tingkat literasi rendah ya dari Rendah. 70 Di negara dunia yang gitu ya. ya. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Salamu alaikum ya jamaah. Jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Salamu, salamu, salamu. Allahu Akbar. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Islamku Keren dimanapun berada. Ketemu lagi dengan kami di acara podcast Islamku Keren, Islamku Damai, Islamku Indah, Islamku Keren. Masih dengan saya Syihab Ahmad dan rekan saya Muzaffar Ahmad. Nah, kita membahas ya pada hari ini yang kita peringati tanggal 8 September ya, ya setiap tahun. Ada Hari Aksara Internasional. Betul. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu nih apa sih Hari Kita aja baru tahu ya. Kita aja baru tahu semen browsing ya. Oh, tanggal 8 September itu ada Hari Aksara Internasional. Nah, ini memang sangat penting untuk dibahas. Nah, kaitannya juga kita dengan Islamku kan juga kan penyedia di media yang banyak berisi tulisan-tulisan ya, betul. Jadi sangat berhubungan dengan Hari Aksara ini. Di ujung video call gitu. Di ujung jauh. Ada yang akan ngobrol bareng dengan kita ya. Nemani kita ngobrol pada hari ini. Ya, dari Cianjur ada Pak Ridwan Ibnu Lukman. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syihab. Beliau juga kan penggiat penggiat literasi. Iya, beliau juga penggiat literasi. Dulu sebelumnya kita mengetahui beliau ini di Maluku ya, membuat gerakan Maluku membaca bersama teman-teman di sana dan ada mendirikan perpustakaan Keta di sana itu. Jadi ya kita akan ngajak-ngajak ngobrol lah beliau di sini yang mengenai Hari Aksara ini gitu ya. Iya. Sehat Pak Ridwan? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Syihab, Pak Muzaffar? Sehat? Alhamdulillah. Baru vaksin kemarin, jadi mudah-mudahan sehat. Vaksin kedua. Kita berdua udah herd ya. Nah, Insya Allah. Pak Ridwan juga sudah divaksin? Sudah komplit. Alhamdulillah. Pak Ridwan sekarang posisi kan di Cianjur ya? Iya. Nah, kalau sebelumnya kan di mana? Di Maluku kan? Iya, betul. Nah, ini memang ada kaitannya gitu ya. Kita ngebahas apa yang beliau lakukan di sana dengan ya Hari Aksara Internasional ini. Tapi sebelum kita masuk ke apa yang beliau kerjakan, terus bagaimana sih serba-serbinya, kita ngebahas dulu mengenai Hari Aksaranya ini sendiri gitu. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat kan masalah aksara, buta aksara, kemudian masalah literasi ya, itu sampai saat ini merupakan masalah yang yang mengganggu lah di kalangan anak muda ya. Dari mulai minat baca anak muda, kemudian juga masih banyak juga orang-orang yang katakanlah masih belum begitu paham atau begitu lancar mengenai masalah membaca. Nah, kita mungkin hari ini kita akan ngobrol tentang mengenai Hari Aksara itu, kemudian kenapa sih harus ada Hari Aksara? Kenapa sih anak muda harus doyan atau harus minat untuk literasi atau untuk membaca itu sendiri ya. Nah, mungkin dari Pak Ridwan sendiri, kalau Hari Aksara ini memaknainya seperti apa Pak ya? Memaknai Hari Aksara. Ya, sebagaimana sejarahnya kan yang kita ketahui, kalau Hari Aksara ini muncul dari kegelisahan. Ya, awalnya tahun 65 itu, jadi ada konferensi Menteri Pendidikan seluruh dunia di Iran. Ya, jadi di situ ada salah satu usulan dari Iran khususnya mengusulkan kepada UNESCO itu supaya Iran diberikan hadiah
ya, diberikan hadiah literasi karena Iran telah berjuang memerdekakan Iran dari keterpurukan dalam soal literasi. Dan kemudian di dalam pertemuan tersebut tahun 65 itu juga disepakati akhirnya disepakati Hari Aksara Internasional, yaitu pada tanggal 8 September. Ya, dan mulai diperingati itu kan tanggal tahun 67 ya. Tahun 65 yang pertama tahun 65 itu kan baru diperbincangkan di Konferensi Menteri Pendidikan Internasional, kemudian baru diperingati itu tahun 67. Yaitu lahir semuanya itu karena kegelisahan para menteri pendidikan di seluruh dunia melihat kenyataan bahwa tingkat literasi yang rendah di hampir setiap penjuru di dunia. Bahkan kan sudah ada rilisnya juga survei yang terakhir tahun 2019. Negeri kita ini ya, untuk Indonesia itu ya masuk urutan ke-62 untuk tingkat literasi rendah ya, dari 70 di dunia gitu ya. Dari 70 negara yang disurvei, jadi sangat rendah sekali gitu. Nah, mungkin perlunya Hari Aksara ini ya untuk membangkitkan kembali semangat atau gejolak membaca ya, memenuhi literasi gitu ya bagi semua elemen bangsa. Iya. Ditambah tujuan dari ini juga kan, tujuan dari dicanangkannya Hari Aksara Internasional itu kan sebenarnya untuk mengingatkan masyarakat internasional untuk pentingnya melek aksara, baik bagi individu atau komunitas atau juga masyarakat. Jadi bukan hanya untuk individu saja, jadi untuk komunitas juga, untuk masyarakat juga. Itu tujuan dicanangkannya Hari Aksara Internasional itu. Dan karena tingkat ya buta aksaranya sendiri kalau secara dunia, kalau kita lihat global di juga lumayan juga kan, masih banyak sekali. Angkanya masih lumayan besar gitu. Masih di angka 700 jutaan Nah, ini kan sebenarnya Kak ya cukup memprihatinkan juga. Terbayang kalau masih banyak yang buta aksara, artinya banyak sekali mungkin informasi-informasi yang nggak masuk juga kan ke mereka-mereka yang buta aksara ini gitu. Ditambah mungkin karena kurangnya minat literasi ya, selain buta aksara tadi ya, kurangnya minat literasi juga anak-anak muda sekarang kan lebih suka melihat sesuatu itu, baik info dan lain sebagainya itu dari media sosial, hanya dari mendengar saja tanpa mengecek, membaca dari sumber dan lain sebagainya. Itu juga jadi suatu problem yang ini banget dah, sangat meresahkan gitu, memprihatinkan gitu. Karena ujung-ujungnya sih akhirnya banyak berita hoax yang terjadi gitu kan, itu gara-gara itu gitu. Dan kalau kita perhatikan kan dari makna literasi itu sendiri kan, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu hal gitu. Jadi itu dapat dilihat di negeri kita ya, contohnya dari musim politik sampai sekarang musim pandemi, banyak sekali disinformasi atau hoaks yang beredar dan banyak sekali dengan mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu sudah bisa jadi gambaran yang real dari kondisi literasi di negeri kita gitu. Ya memang kalau ya kita bisa lihat sendiri lah ya, terutama untuk di daerah-daerah gitu ya, yang ya istilahnya teknologi belum terlalu masuk juga, yang kemudian tingkat pendidikan di sana juga kan nggak sebagus di perkotaan gitu ya. Nah, ini belum merata kecenderungan untuk konflik pun lebih tinggi gitu terjadi kadang di tempat-tempat seperti itu ya. Walaupun memang akhirnya terjaga oleh kultur gitu ya, kultur dan budaya. Nah, tapi memang kalau literasinya ini ditingkatkan sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok, saya pikir akan banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi lah di bangsa kita ini gitu. Memang awalnya di kondisi literasinya ini harus ditingkatkan gitu. Bisa dibilang gini nggak sih, kalau literasi itu sebagai tolak ukur kemajuan satu bangsa lah, atau kemajuan satu kaum lah, satu masyarakat gitu ya. Kalau yang masyarakat literasinya rendah, ya kemajuan baik dari segi teknologi, dari ilmu pengetahuan itu rendah juga. Tapi kalau
yang masyarakat yang literasinya tinggi, mulai dari ya apa namanya kehidupannya, pengetahuannya itu lebih tinggi dibandingkan yang kurang literasinya. Bisa dibilang gitu nggak sih? Ya bisa ini sih. Kita bisa melihat lah apa yang tingkat kemajuan secara ekonomi dan sebagainya di tempat-tempat yang pendidikannya maju, yang literasinya maju, ya paling nggak anak-anaknya paling tidak ada walaupun belum terlalu besar itu ada minat untuk membaca, ya ada kemajuan di situ gitu. Dibandingkan mungkin beberapa tempat yang ya minat untuk membacanya itu rendah, bagi kemampuan membacanya rendah, itu akan lebih mempersulit lagi gitu ya, Pak Ridwan mungkin. Ya betul. Dan kalau kita lihat dari tingkat negara-negara maju yang ada di dunia, ya itulah yang memuncaki negeri-negeri yang literasinya bagus gitu. Rata-rata negara maju memang gitu. Iya, benar. Betul. Nah, ini memang yang harus kita lihat akhirnya problemnya apa sih, Pak? Kalau lihat kalau saya beberapa kali browsing di negara seperti Finlandia, daerah Skandinavia lah terutama, itu kan yang tingkat misalnya disebutkan kebahagiaannya tinggi, terus kesejahteraannya tinggi, memang minat untuk membacanya juga lebih tinggi mereka itu gitu ya. Yang jadi problem tuh di Indonesia tuh apa sebenarnya tuh? Selain ini ya, selain buta aksara tadi ya. Karena kalau kita lihat dari buta aksara sendiri, itu beberapa tahun belakangan sampai tahun 2019 itu justru tingkatnya menurun, tingkat buta aksaranya. Ya. Ini kalau kita baca angka buta huruf di Indonesia mulai dari tahun 2015 itu turun 4,27%. Kemudian sampai tahun 2020 itu turun lagi sampai 3,62%. Berarti kan sebenarnya sudah mulai banyak orang yang sudah mulai bisa membaca. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan tadi bahwa Indonesia menjadi peringkat kedua ya dengan literasi yang rendah, itu apa problemnya di sana gitu? Kalau dibilang problemnya buta aksara sudah mulai menurun dari tingkat buta aksaranya gitu. Pak Ridwan sendiri mungkin ngeliat masalahnya di mana sih, Pak? Kita mau berbicara soal Indonesia dulu deh. Gitu. Ini versi saya mungkin ya. Sejauh penelaahan saya dan sejauh pengamatan saya. Disclaimer, saya juga bukan ahli ini. Bapak pernah berkecimpung di bidang itu kan? Hanya pengamat biasa lah. Paling tidak kalau yang saya pahami ya ada 3 faktor gitu ya. Pertama, memang kita itu belum terbiasa membiasakan membaca sejak dini. Karena pertama, tradisi kita itu tradisi bercerita, mendengarkan cerita. Gitu ya, mendengarkan dongeng yang itu kan yang diceritakan gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua jelas soal infrastruktur, soal fasilitas membaca gitu ya. Mungkin kita yang di Jakarta, yang di Jawa gitu ya, yang banyak sekali toko buku, kemudian perpustakaan daerah, bahkan perpustakaan nasional yang artinya infrastrukturnya lengkap lah gitu ya. Sedangkan di daerah-daerah lain, ketika pernah saya berkunjung ke satu daerah di Kepulauan Aru gitu ya, di nama kotanya itu Kota Dobo. Di situ memang ada perpustakaan daerah. Gitu. Cuman sayangnya dikunci. Sayangnya itu dikunci, artinya ya mungkin kalau untuk sekedar di ibu kota kabupaten yang itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang ada di kota kabupaten saja, belum lagi yang di pelosok-pelosokan. Jadi dari segi infrastruktur juga itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga itu kurangnya produksi buku di Indonesia. Nah, saya pernah mendengar curhatan dari salah seorang penulis. Kalau saya tidak keliru, Andrea Hirata, bahwa beliau itu menyampaikan, katanya penulis-penulis yang ada di Indonesia ini kebanyakan itu murni karena hobi dan kecintaannya kepada menulis. Bukan karena didasari dengan faktor misalnya, mohon maaf, mencari keuntungan. Karena itu masih jauh katanya. Bayangkan saja, bahkan ada penulis yang
menanggung kerugian dari karyanya gitu. Artinya modalnya keluar banyak ya untuk proses produksinya, tapi feedbacknya ya sama sekali nggak ada. Kurang ya. Iya. Dan itu juga kan kalau kita ketahui buku itu sangat mahal di Indonesia itu. Berbeda kalau di Arab Saudi itu buku itu disubsidi oleh pemerintah. Ya, setahu saya di Arab Saudi, dan mungkin ada juga di negara-negara lain bahwa buku itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, kalau di Indonesia, kalau kita pergi ke Gramedia, minimal kalau kita mau dapat buku bagus itu kan di atas 80.000. Iya. Dan angka 80.000 untuk misalnya mohon maaf kalangan ekonomi tertentu, mereka lebih baik untuk konsumsi ketimbang untuk buku gitu. Oke. Gitu. Itu mungkin ada tiga faktor itu. Sedangkan kan kalau syarat yang dikemukakan UNESCO untuk menjamin seseorang itu terpenuhi literasinya itu minimal katanya 3 buku dalam 1 tahun itu. Seseorang itu harus punya 3 buku. Ya, jadi menambah 3 buku minimal standar yang diberikan oleh UNESCO itu. Kalau sekarang anak-anak muda daripada beli buku, beli kuota. Kalau sekarang banyak kan menambah 3 akun. 3 akun. Gitu ya. Nah, kalau gini nih, tadi kan problemnya ada 3 problem. Kalau masalah kemajuan teknologi dengan adanya gadget nih ya, dengan adanya gadget itu jadi problem nggak dengan masalah literasi? Ya kok sebenarnya harusnya jadi solusi ya. Maksudnya gini, kalau dulu saya ingat waktu masih sekolah, di SD lah, saya hampir tidak ya nggak ingat gitu ya pernah duduk di perpustakaan baca buku gitu ya dalam sebulan misalnya beberapa kali itu nggak pernah ingat tuh sampai seperti itu tuh. Ya, seingat saya ya buku itu cuma dikasih di kelas ya atau buku paket misalnya. Nah, untuk baca di perpus sendiri hampir nggak pernah gitu. Perpusnya apa dikunci apa saya nggak ingat juga. Terbayang saya ingat mulai senang ke perpustakaan baca buku tuh SMA gitu. Karena ada organisasinya, saya termasuk pengurus di organisasi perpustakaan sekolah kan waktu itu. Tapi itu juga perpus itu ya sepi sekali gitu peminatnya itu. Nah, ini yang saya nggak tahu apakah karena kondisi perpustakaannya yang mungkin biasa hanya buku-buku saja gitu ya. Yang kurang begitu menyenangkan mungkin ya. Gitu. Tapi kalau lihat teknologi yang sekarang kan sebenarnya harusnya jadi alasan ya, nggak jadi alasan karena buku-buku itu sekarang udah banyak buku digital ya kan. Nah, kemudian ya di web juga udah banyak tulisan-tulisan yang sebenarnya bisa diambil informasi itu dari sana gitu. Benar sih. Tapi tapi kayaknya melihat minat membaca juga masih cukup rendah gitu. Dari minatnya dulu ya penggunanya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya gadget nggak jadi alasan dia mah karena main gadget mulu jadi nggak baca. Padahal kan sebenarnya bisa juga digunakan gadget itu tergantung orangnya gitu kan. Harusnya seperti itu. Tapi lihat bagaimana fenomena di Indonesia sendiri lah. Coba saja perpustakaan umum yang mana yang ramai di kita, ya kan? Sepi. Berapa kali ke perpustakaan, apalagi perpustakaan daerah misalnya. Iya, perpustakaan daerah apalagi. Itu sedikit lah minatnya. Nah ini yang memang ya tadi nggak tahu apakah karena di perpustakaan bukunya itu saja gitu. Ini masih bingung ya. Justru malah banyak kan orang yang baca di toko buku loh. Iya. Ya, saya dulu sering kalau saya ke Gramedia, memang dulu saya pelaku juga, tukang baca di Gramedia. Baca di Gramedia, tetap beli. Baca doang, tutup. Saya pun pernah begitu. Kalau nggak ada modal buat beli buku ya solusinya ke Gramedia. Iya, itu dia memang. Ya mungkin itu juga, saya pikir perpustakaan yang representatif di Indonesia. Saya ngeliat di beberapa film dari luar lah gitu ya. Misalnya yang di drama Korea lah misalnya kita anggap beberapa. Itu perpustakaannya tuh enak sekali gitu ya. Untuk orang nongkrong ambil bacaan, nongkrong di perpus untuk baca itu nyaman gitu. Ya di Indonesia mungkin ada beberapa tempat ya, seperti di Jakarta ada beberapa, cuma ya itu tadi akhirnya orang hanya sedikit yang menghabiskan waktu untuk itu gitu. Tapi itu juga bukan jadi sebuah alasan bahwa tidak ada minat untuk membaca. Harusnya minat itu kan datang dari
dari pribadi kan, bukan karena melihat situasi yang ada kan, gitu. Atau kalau misalkan tidak ada perpustakaan yang gitu, kalau minatnya membaca, apapun bisa dibaca gitu kan? Iya, harusnya. Ada kan orang yang dia pernah ikut satu kuis, kemudian dari mana dia bisa sampai jadi pemenang? Karena dia tukang jual koran, tukang jual surat kabar, dia baca dari sana. Iya. Bukan suatu keharusan ada tempatnya yang betul, yang proper atau gimana gitu. Nah, ya saya sendiri sebenarnya kan saya hobi baca dulu itu. Dan sekarang agak berkurang. Terus terang saya dulu waktu masih sekolah itu sangat hobi baca. Walaupun yang saya baca dulu kan dulu ada koran bola, majalah soccer gitu ya. Yang untuk olahraga Bobo, saya dulu langganan Bobo, langganan fantasi gitu kan. Kemudian yang sudah besar dari koran bola, ya ada komik, novel kan gitu ya. Itu pengalaman kita ya, orang lain beli buku, itu beli komik. Ya itu. Tapi paling nggak dari situ dimulai minat baca tuh. Nah, kayaknya kalau sekarang jadi nggak sepertinya memang harus dimulai dari kecil gitu ya, Pak Ridwan. Benar. Ya, membaca itu. Harus ada kebiasaan dulu. Betul. Harus dibiasakan dulu memang. Ya tadi kalau yang memang sedari kecil sudah dibiasakan ya, dari majalah Bobo gitu ya. Kalau saya masa SMP SMA itu kan suka misalnya majalah bola gitu ya, koran bola. Benar. Meskipun diawali dengan mengumpulkan ya itu dari satu hal yang kita gemari aja dulu. Nah itu pasti akan meningkat itu. Iya benar. Semakin kita menggemari hal tersebut kan kita akan cari. Kalau kita suka misalnya Cristiano Ronaldo, kita belilah majalah yang gitu betul. Ya, ngebahas itu kan. Iya, belum lagi kita cari biografinya misalnya. Ya, itu memang ya itu seperti memang penanaman sejak kecil ini makin berkurang. Tadi memang kalau angka buta huruf mungkin semakin rendah. Cuma minat ke literasi ini justru yang juga yang susah naiknya gitu loh. Ya, memang banyak yang bisa baca tapi nggak mau baca. Mungkin juga ya pendapat saya, mungkin cara mendidik kepada anak-anak itu ya di kecil itu agak kurang dibuat di under pressure gitu ya kalau di sekolah itu kan. Jadi ya si anak juga akhirnya ada dampaknya shock gitu. Tidak ada kesan menyenangkan dalam membaca. Tapi kalau misalnya orang dewasa ya, entah itu mau guru, orang tua gitu ya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya itu membuat membaca itu menjadi satu hal yang menyenangkan, ya insya Allah akan tertanam juga kegemaran membaca atau hobi baca di si anak itu. Cuman yang kita ketahui dan yang saya rasakan juga, waktu di sekolah kan waktu kecil itu wah luar biasa gitu ya. Itu ada unsur pressure-nya dari orang-orang dewasa itu ke kita untuk baca itu. Tadi berbicara perpustakaan juga, saya ingat waktu di Kalimantan tuh, di Kalbar itu pernah membuat semacam perpustakaan kecil-kecilan lah. Kami ini di rumah gitu ya. Jadi ada beberapa teman yang ngirimin buku ya, terus juga koleksi buku saya pribadi. Emang saya dulu saya simpen tuh buku saya masih dari kecil kan dulu dengan orang tua sering ke Gramedia tuh sebulan sekali pasti itu ya ada buku disimpan. Nah, koleksi itu dibawa kemarin ke Kalimantan. Kemudian saya coba sedikit buka perpustakaan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya ajak ke rumah. Ini nih gratis, silakan kalian mau baca. Surprisingly itu anak-anak di daerah pelosok gitu ya. Mereka hari-hari itu main ke gunung, ke hutan, jarang pakai baju karena namanya anak-anak ya, jalan bau matahari. Tapi mampir ke rumah, ya barang 15 menit, setengah jam itu yang ngambil buku apa aja yang diambil. Padahal mereka belum bisa baca Pak itu. Itu kelas 3 SD itu masih belum bisa baca itu. Cuma dengan melihat bukunya, saya lihat tuh mereka kayak ngarang cerita sendiri itu dari penting melihat gambarnya kan. Ternyata potensi untuk minat membaca itu ada sebenarnya gitu loh. Ya, kalau memang diperkenalkan kepada mereka dari kecil untuk membaca. Tapi kayaknya memang di beberapa tempat karena tidak diperkenalkan kepada mereka budaya membaca itu tadi, akhirnya ketika sudah beranjak remaja itu semakin susah kan untuk membaca, apalagi sudah masuk ke dunia pekerjaan dan sebagainya gitu. Karena memang untuk menumbuhkan minat ya itu memang harus dari kecil tadi. Iya.
Saya lihat beberapa dari sejak saya kecil dulu, ya mohon maaf ya, tempat-tempat untuk membaca itu semacam seperti kayak dilindungi. Iya, tidak boleh buku tuh baca sampai rusak, harus rapi. Kan namanya membaca kan, baca gitu kan, harus ini harus itu gitu. Ya, kan. Akhirnya kita nggak mau, malas akhirnya gitu ke sana gitu. Tidak ada rasa menyenangkan di sana gitu. Padahal dulu ke rental komik aja yang bayar ya, Rp1.000 waktu itu dulu saya sekali minjem sehari itu saya jabanin itu loh. Karena pengen baca sebenarnya, cuma karena ya di sekolah sendiri nggak menyediakan itu gitu. Ya, ini jadi ya PR-nya mungkin di sana itu. Pak Ridwan sendiri kan pernah buat perpustakaan juga nih di sana, di Maluku itu Maluku, ya. Nah itu yang Pak Ridwan lihat sendiri gimana tuh Pak? Ya memperkenalkan literasi kepada mereka itu yang tadi notabene mungkin jauh lah dari keinginan untuk membaca, itu seperti apa? Sebenarnya itu awalnya dari kegelisahan orang-orang di sana juga gitu. Jadi saya tidak datang ke satu daerah lalu kemudian menawarkan buku begitu saja gitu. Itu datangnya dari memang real kebutuhan mereka. Jadi ceritanya waktu itu tahun 2015 saya dikirimi paket buku yang banyak. Seingat saya lebih dari 15 kardus dari salah seorang karyawan di satu percetakan besar lah di Indonesia. Nah, waktu itu saya sempat kirim pertamanya itu ke nama daerahnya Negeri 5, masih di Pulau Ambon. Nah, kita buatlah nama gerakannya itu Maluku Membaca. Nah, dulu saya dengan mahasiswa dari Universitas Patimura tergabung dalam kelompok NVSC namanya. Salah satu kelompok pemuda yang berupaya menghilangkan konflik dengan literasi dan pendidikan. Nah, kita bagikan buku tuh ke 3 SD korban banjir di Pulau Ambon itu. Nah, kemudian rencananya waktu itu buku itu akan di-share, di-sharing. Jadi misalnya satu orang anak ini selesai baca, kemudian di minggu berikutnya buku tersebut ditarik dan digeser gitu, dipindah ke SD lain. Nah, namun karena ada beberapa tantangan ya, ngelihat fasilitas, kemudian melihat SDM juga, waktu itu hanya sekedar 1 kali saja memberikan paket buku itu ke SD tersebut. Nah, kemudian dari gerakan situ mulailah datang aktivis-aktivis yang lain. Misalnya dari Pulau Buru, Ikatan Mahasiswa Pulau Buru waktu itu datang dan meminta ya buku lah kepada saya itu. Lalu kemudian kita kirimkan 3 atau 4 kardus buku waktu itu ke Danau Rana. Nah, saya mau cerita sedikit mungkin ya tentang Danau Rana. Jadi Danau Rana ini, anak-anak di Danau Rana ini adalah anak-anak yang berada di Pulau Buru, di atas pegunungan, tapi ada danau gitu ya yang bagus. Nah, kalau digambarkan perjalanan dari Danau Rana ke kota itu setengah hari dan biayanya itu sekitar 250.000. Jadi kalau pulang pergi itu 500 ribuan lah. Di sana hanya ada, seingat saya, 1 sekolah dan hanya ada 2 guru honorer. Dan gaji guru honorernya itu hanya 300.000 per bulan. Itu pun harus diambil ke kota. Jadi otomatis ketika dia dapat itu ya nombok untuk ongkos saja. Ya habis. Habis gitu. Ya akhirnya saya pun ya tergerak, ya udah kita support ke sana buku-buku. Kemudian kita kirimkan buku-buku dan banyak juga NGO, LSM yang ada di Ambon waktu itu kita rembukan, bikin gerakan, bikin program untuk membantu anak-anak di Pulau Rana. Nah, kemudian yang mungkin terakhir yang saya lakukan itu dengan teman-teman itu di Ambon yaitu Taman Baca Keta. Ya, sekitar tahun 2015-an itu Zulfirmansyah namanya, sekarang sedang studi S2 perhutanan di US. Nah, beliau itu karena dengan saya dari mulai di Negeri 5 tadi ya, gerakan-gerakan yang ada di Ambon, saya memang sudah kenal dengan beliau, lalu memperkenalkan saya kepada seorang pemuda namanya Ali.
Ali Akbar Rumeon namanya itu. Nah, lalu kita ketemulah di kafe dan ya cerita soal kondisi di Keta itu. Bahwa tingkat literasinya rendah, angka buta hurufnya tinggi, itu disampaikan sendiri oleh Ali waktu itu. Nah, karena saya bukannya nggak percaya, tapi kan kalau kita ini yang namanya seorang aktivis ya pada waktu itu, tentu kita harus asesmen langsung ke daerah, apakah betul faktanya demikian, apa yang betul-betul dibutuhkan gitu. Akhirnya saya koordinasi dengan Humanity First di Jakarta, kemudian Humanity First menyetujui untuk dibuatkan program dan saya diminta untuk asesmen awal ke sana. Saya kunjunganlah ke kampung Keta itu. Jaraknya itu berada di Seram bagian timur, Kabupaten Seram bagian timur. Dari Ambon itu perjalanan 2 hari. Jadi 1 hari itu ditempuh dengan 14 sampai 15 jam perjalanan. Kemudian yang besoknya itu sampai ke lokasi itu sekitar setengah hari. Dan memang ketika saya sampai di sana, ya memang betul yang terjadi itu ya memang seperti itu. Pertama, bahwa angka buta huruf tinggi itu bukan hanya untuk anak-anak SD ya, bahkan untuk anak-anak SMA saja yang mau ujian itu masih juga ada yang buta aksara, masih ada yang buta aksara gitu. Fakta waktu itu ya, itu fakta waktu itu tahun 2015. Dan setelah saya lihat ya memang salah satu faktor yang tadi dijelaskan di awal ya soal infrastruktur. Jalan ke sana itu luar biasa, sampai motor itu harus kita pikul itu lewat muara gitu ya untuk bisa sampai ke kampung itu. Artinya ya itu soal keadilan itu belum begitu nampak di sana lah. Jadi otomatis karena infrastruktur nggak ada untuk ke kota ya jangan harap buku pun akan sampai ke sana gitu. Iya betul. Saling mendukung ya. Iya memang. Iya sangat itu faktor yang mendukung. Nah akhirnya kita kirimkan buku ke sana, ke Keta, dan kita sama-sama buat gerakan. HF pun akhirnya datang ke Keta. Di sana kami di HF itu membuat pelatihan terhadap kakak-kakak mentor. Jadi mentornya sendiri itu adalah anak-anak kampung sendiri. Yang misalnya yang belajarnya anak SD, mentornya anak SMP. Nanti giliran anak SMP, mentornya anak SMA atau yang bahkan yang sudah dewasa gitu ikut serta. Nah, ngelihat animo dari masyarakat Keta itu, ya akhirnya banyaklah bermunculan gerakan-gerakan bantuan dari bukan hanya dari HF ya, banyak juga dari yang lain. Berbagai NGO yang ada baik di Ambon, bahkan itu Kedutaan Besar Amerika itu sempat mengirimkan orang ke sana dan membuatkan program juga di sana. Nah, kemudian hanya jangka waktu 6 bulan atau sampai 1 tahun itu luar biasa progresnya. Satu kali saya dapat cerita dari Ali bahwa ada mahasiswa itu yang KKN kebetulan ke desa sana, ke desa Keta. Nah, mereka ya biasalah ke taman baca untuk mengajar. Nah, sesampainya di sana, karena memang buku yang dikirimkan ke Keta ini kan bukan hanya buku anak-anak, beragam. Mau itu buku resep ya. Saya bilang silakan aja kirimkan bukunya, buku apapun itu. Mau itu buku soal politik apapun. Jadi akhirnya masyarakat anak-anak itu dia baca apapun buku yang dikirimkan ke sana. Dan Ali bilang kalau anak-anak mahasiswa ini sampai kelimpungan sama adik-adik di Keta ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi mereka sendiri itu di luar dari pemikiran mereka gitu, pengetahuan mereka gitu. Itu yang buat saya pun gitu ya, berbahagialah, bersyukur ya bisa jadi bagian dari proses mereka gitu. Pak, ini jadi hal yang pengalaman yang luar biasa ya. Kalau hal ini bisa dilakukan di tempat-tempat yang lain mungkin juga di semua tempat. Jadi nggak, jadi itu tadi buku aksara itu bukan hanya supaya orang mendapatkan informasi, tapi tadi orang jadi melek dunia juga melek dalam segala macam hal. Ya, anak-anak di
daerah yang pelosok itu sendiri, mereka tahu dunia ini seperti apa kan gitu ya. Nah ini yang perlu kita tekankan mungkin kan anak muda, ya kan, ya terutama generasi muda lah, supaya mereka ya Pak senang gitu, senang membaca itu, ada kecintaan mengenai literasi ini gitu, kesadaran bahwasanya literasi ini penting gitu buat kehidupan mereka. Nah mungkin kita harus cari solusinya ya, bagaimana untuk mengenalkan literasi ini ya, atau menumbuhkan budaya literasi ini ke anak muda. Nah itu memang harus kita cari. Dan memang tadi salah satu yang tadi kalau Pak ceritakan tadi memang dia dari kecil sih, dari kecil ketika mereka sudah dikenalkan dengan asiknya membaca, saya pikir ya itu yang akan ke depannya mereka akan nyari sendiri itu, mereka akan nyari buku sendiri, mereka kemana-mana yang pertama mereka cari itu ya bacaan gitu, bahan bacaan gitu. Ya sama seperti hobi ya. Kalau kita sudah ada rasa ketertarikan pada suatu hal yang jadi hobi kita, kita akan sampai kapanpun akan kita kejar itu. Ya, misalkan kita suka dengan bola, pasti kita cari itu. Apakah diberi tentang bolanya, atau misalkan kemampuan kita dalam mengolah bola dipelajari dan lain sebagainya. Karena tadi ada rasa nyaman, kesenangan dalam diri kita gitu. Ya, makanya juga buat sobat-sobat keren di rumah ini ya, yang tadinya malas untuk baca, malas untuk nyari informasi, jadi jangan asal kata orang begini kita iya aja gitu ya. Nah, tapi gali itu, baca, cari informasi, nggak cukup satu referensi gitu, 2, 3, 4 referensi, setelah itu baru ambil kesimpulan dari apa yang kita dapatkan. Sumbernya dari mana saja banyak. Itu. Dan kalau budaya literasi kita sudah bagus yang namanya berita hoax itu ya, berita-berita yang tidak baik itu, yang tidak benar itu akan susah masuk ke kita, karena dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita sudah tertanam, kita harus cari berita itu dari sumbernya, bukan dari kata orang. Selama ini kan ada berita begini ikuti, ada berita ini diikuti, karena tadi kita kurang ada rasa ingin mengetahui benarnya seperti apa gitu, kayak gitu. Jadi Islam sendiri kan kita tahu Rasulullah SAW beliau seorang ummi gitu ya. Pertama kali apa yang beliau dapatkan dari Allah Ta'ala, dari malaikat, Iqra kan, suruh membaca. Ya walaupun penafsiran mungkin banyak, baca situasi, baca ini, tapi paling tidak itu adalah sumber atau awal mula kita untuk bisa mengetahui di dunia ini, membuka mata kita secara lebar itu ya dari membaca gitu. Betul. Dan dalam Islam juga kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, berarti kan kita disuruh untuk menggali gitu, untuk menggali pengetahuan maksudnya gitu. Jangan mempercayai kabar-kabar burung begitu saja, laisal khabru kal muayyanah kan. Tidak sama itu kabar burung itu dengan kita melihat secara langsung kan gitu, harus hakul yakin dulu gitu. Itu mungkin yang poin yang mungkin bisa kita ambil lah di hari aksara ini. Kalau kita ngobrolin masalah ini pasti akan panjang sekali. Solusi juga banyak sekali kan, masalahnya juga lumayan pelik gitu ya. Tapi tadi dimulai dari kita dulu deh. Betul. Ya mungkin itu yang pengen kita kasih tahu ke teman-teman di rumah. So, mulai dulu dari kita. Coba buka dulu halaman pertama lah. Kadang-kadang yang susah itu kan mulainya ya. Benar. Kalau udah buka dulu halaman pertama, ya kesannya insya Allah gampang lah. Terus mulai dari yang kamu suka dulu. Apa yang kamu suka, baca itu dulu, insya Allah nanti kesananya kita akan kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah nantinya akan lebih senang itu untuk membaca. Terus lagi gadget yang kita punya ya, HP yang kita punya itu cobalah digunakan untuk hal yang positif lah, untuk mencari ya, banyak sekarang buku-buku yang bentuknya digital ya, bisa kita gunakan untuk membaca dari sana. Jadi jangan hanya gunakan gadget yang kita miliki itu hanya untuk main game misalnya, atau buka-buka hal yang tidak ada manfaatnya lah gitu ya. Baca gosip saja. Baca gosip atau nonton video-video yang nggak jelas ya. Jadi gunakan itu untuk benar mencari ilmu. Benar. Untuk melek dunia lah. Betul. Mungkin dari Pak Ridwan ada yang terakhir ingin disampaikan buat teman-teman di rumah. Pertama mungkin bahwa literasi ini, bahwa budaya membaca ini kan pintu gerbang kita menuju dunia ya, mengetahui dunia. Jadi tatkala ada isu tertentu, ya tentu yang pasti tadi kita akan tidak mudah terbawa oleh informasi yang keliru, informasi yang salah.
Saya masih ingat salah satu pesan dari salah seorang aktivis perdamaian dari Korea Utara, ketika dunia ini kan selalu dengan mudah ya mengikuti isu tertentu. Nah, pesan dia itu menarik. Katanya sebelum kita ikut pada isu-isu tertentu, yang tahap awal yang harus kita lakukan adalah mengedukasi diri kita terlebih dahulu, ya, memenuhi literasi mengenai isu tertentu sebelum kita mengambil atau ikut serta pada isu-isu yang kita tertarik untuk ikut di dalamnya. Jadi jangan sampai kita hanya ikut sesuatu yang viral tanpa tahu manfaatnya, tanpa tahu efek atau dampak yang terjadi. Kalau kita contoh misalnya yang sering selalu muncul gitu ya, misalnya soal Palestina atau soal apapun itu. Saya sebelum kita ikut campur di sana ya minimal kita harus baca dulu buku Yerusalem itu yang tebal itu. Artinya kalau literasi kita kuat, literasi kita cukup, kalaupun kita mau ikut ke dalam satu isu tertentu, ya pemahaman kita itu akan membantu kekuatan dari proses kita di sana, keberhasilan dari proses kita. Bukan malah menjadi dampak buruk gitu ya bagi orang lain kalau literasi kita tidak cukup. Dan lagi bahwa sebagai seorang muslim tentunya sebagaimana perintah Allah Ta'ala terhadap junjungan kita tercinta Hadrat Rasulullah SAW, bahwa Nabi ya beliau diperintahkan untuk mengikro ya. Perintah pertama dalam Al-Quran itu ikro. Jadi tentunya ya bagi kita pun selain ya kita membaca tadi fenomena di dalam kehidupan ini, ya tentunya kitab juga yang tentunya sudah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diturunkan oleh Allah Taala kepada para utusannya. Ya harus dibaca dulu. Kalau sudah dibaca, tentu kita akan mengetahui maknanya apa yang terkandung di dalamnya, dan setelah itu barulah itu akan menjadi syafaat, itu akan jadi penunjuk jalan hidup bagi kita gitu. Jadi kalau kita tadi ada budaya baca yang bagus, tentu kita akan memiliki ilmu yang cukup, ilmu yang kuat, pemahaman yang bagus, dan tentunya itu juga akan jadi guidance bagi kita gitu ya. Jadi petunjuk yang baik di dalam kehidupan kita. Saya kira itu dari saya. Ya intinya mah harus dibiasakan dulu. Mulai dari yang kita gemari dulu. Kalau kita gemarnya komik, baca komik. Kalau kita sukanya buku-buku tugas dari sekolah, dari situ dulu. Kalau kita sukanya olahraga, misalnya bacalah tabloid olahraga. Gitu. Kalau sukanya mungkin ke seni, ya kita juga mulai dari sana. Jadi mulai aja dulu kalau kata itu ya. Aplikasi gede di Indonesia. Masak-masak ya buka buku resep kan banyak kan. Ya. Ini itu intinya ya jangan malas dulu sebelum mulai gitu. Jadi hari aksara internasional itu bukan hanya kita rayakan sebagai ini tingkat ini kurang, tapi harus ada action kita juga sebenarnya ya. Oke, jadi kalau kita mulai sekarang lah coba cari tadi kalau kita ikut UNESCO aja paling nggak sebulan 3 buku ya yang kita miliki dari buku yang kan nggak sebenarnya halamannya harus 100 halaman ada tipis juga. Yang penting punya 3 buku aja dulu ya. Buku dulu bertahap, lama-lama insya Allah jangan menjadi gudang pengetahuan bagi kita. Sobat Ilmu Keren, begitu saja acara kita, podcast kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan kami juga berharap ini bisa jadi ajakanlah untuk motivasi buat kita semua untuk lebih meningkatkan minat membaca kita ya. Karena ini insya Allah akan menjadi tonggak untuk kemajuan bukan hanya bangsa kita, juga kita secara pribadi ya, dan juga bermanfaat juga bagi orang lain. Demikian teman kita, saya Syihab, saya Abu Zafar, pamit. Islamku indah, Islamku damai, Islamku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jamaah.